Nah, tidak hanya untuk ilmu-ilmu dunia saja, kita juga kombinasikan dengan ilmu langit. Di mana dalam 7 langkah hipnoseling ini kita kombinasikan doa, duha, dan sedekah. Berikut penjelasannya. Oke pemirsa, sekarang kita sudah ada di sesi ilmu langit. Nah, di sesi ini ilmunya saya peroleh dari kitab suci pastinya ya, dari guru-guru saya, orang tua saya, teman-teman saya, dan siapapun yang telah memberikan ilmunya, saya rangkum di sini. Apa itu ilmu langit? Di sini dalam 7 langkah hipnoseling kita akan masukkan 3 ilmu langit. Doa, duha, dan sedekah. Nah, doa, duha, dan sedekah ini merupakan satu rangkaian yang mesti kita lakukan. Kita akan kupas satu persatu. Yang pertama, doa. Kebanyakan orang menjadikan doa sebagai senjata cadangannya. Seharusnya doa adalah senjata utamanya. Nah, apapun yang kita inginkan, mintalah kepada Yang Maha Kuasa. Karena apa? Karena Dia yang memiliki semuanya. Kalau seandainya Bung Karno punya 1000 mobil, kemudian Bung Karno menitipkan 100 mobil ke Bung Hatta, dan saya datang kepada Bung Hatta, saya minta mobilnya satu, kira-kira Bung Hatta ngasih nggak? Gak bakal ngasih. Karena apa? Karena yang punya mobil adalah Bung Karno. Oleh karena itu, kalau saya pengen mobilnya, saya mintanya ke siapa? Iyep, ke Bung Karno. Oke, kalau saya sudah datang ke Bung Karno, pertanyaannya, apakah Bung Karno bakal langsung ngasih kepada saya? Belum tentu. Bung Karno belum tahu siapa saya. Oleh karena itu, saya harus bangun hubungan yang baik terlebih dahulu kepada Bung Karno. Nah, sama halnya ketika kita ingin sesuatu, mintalah kepada pemiliknya. Pemiliknya siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Agar dikasih, ya kita harus bangun hubungan yang baik dulu kepada Yang Maha Kuasa. So, apapun itu, jadikan doa sebagai senjata utama kita untuk memperoleh closing. Nah, sekarang kita masuk ke sesi yang kedua, yaitu duha. Ilmu langit kedua ini sangat menarik sekali ya, karena ketika kita berduha, sholat duha, maka akan banyak limpahan rezeki. Itulah fadilah amalnya. Tapi kalau kita tarik lagi sisi yang lain, ketika kita beribadah, maka wajah kita akan terpancar lebih cerah. So, ketika kita duha, ibadah di pagi hari, itu akan membuat klien kita melihat kita lebih memesona. Karena apa? Aura segernya terpancar. Kenapa saya minta duha? Karena paling pagi orang ketemu biasanya kalau untuk meeting sekitar jam 8 ya kalau untuk Indonesia. So, jam 8 sudah masuk waktu duha. Baiknya kita duha dulu baru ketemu dengan klien supaya apa? Aura kita lebih fresh. Kalau saya ketemu siang gimana? Ibadah lagi. Apakah sholat zuhur, sholat asar, dan sebagainya. Nah, buat teman-teman yang beragama non-muslim, boleh silakan ibadah apapun di pagi hari. Asalkan di pagi hari. Karena apa? Kalau di pagi hari kita sudah ibadah, wajah kita kan fresh. Dan hari-hari kita bakal lebih fresh ke depannya. So, tidak hanya memperlancar rezeki, tetapi juga dengan duha kita tampak lebih fresh nantinya. Mana lebih enak ketemu klien yang mukanya fresh atau yang mukanya buletek? Ya, pasti mukanya fresh. Begitu juga klien Anda ingin ketemu dengan Anda yang fresh. Pastikan duha menjadi poin penting dalam hidup Anda. Sekarang kita masuk ke sesi yang ketiga, yaitu adalah sedekah. Nah, di sesi sedekah ini kita akan belajar bagaimana hukum kausalitas terjadi. Semua agama sangat menganjurkan bersedekah. Oleh karena itu, rajin-rajinlah bersedekah. Karena hukum kausalitas akan terjadi, hukum sebab akibat. Ketika kita membantu orang lain, maka otomatis alam akan membantu kita. Tidak hanya itu, manfaat sedekah itu banyak sekali. Manfaat sedekah melipat gandakan rezeki, itu menyehatkan, sudah ada loh penelitiannya. Sedekah itu juga menjauhkan kita dari bala. So, banyak sekali manfaat dari sedekah. Nah, pertanyaannya, berapa persenkah kita harus sedekah? Mungkin untuk latihan di awal boleh deh 10%. Nanti sembari setiap bulannya ditingkatkan. Nah, alhamdulillah kalau untuk saya pribadi dan juga Mas Ipo dan tim yang lainnya, kita udah upayakan untuk minimal 30% dari penghasilan. Nah, jadi semakin tinggi semakin bagus. Supaya apa? Kita dapat banyak manfaatnya. Tapi ada yang mengatakan, wah Bang Wendy, kan sedekah harus ikhlas. Kalau nggak ikhlas gimana? Tenang aja. Kalau teman-teman hari ini mungkin nggak ikhlas, one day 3 tahun lagi mungkin udah lupa, akhirnya udah ikhlas. Jadi ikhlas by doing ya. Lama-kelamaan bakal ikhlas dengan sendirinya.
Tapi memang idealnya sedekah harus ikhlas. Nah, buat teman-teman yang pengen sedekah, boleh nanti langsung membantu ke Yayasan Indonesia Tangguh. Ini salah satu yayasan yang dibentuk oleh sahabat saya. Semua agama boleh berdonasi di sini. Yayasan ini fokus kepada pendidikan anak-anak. Teman-teman boleh lakukan sedekah ekstrim. Apa itu? Sedekah sesuatu yang paling berarti buat teman-teman, asalkan punya nilai manfaat. Mungkin baju, sepatu, laptop, atau uang yang begitu besar barangkali yang belum pernah Anda lakukan. Coba deh sesekali. Itu akan mengajarkan kita untuk terlepas cinta kepada dunia. Sehingga apa? Kita berfokus membantu sesama. Atau mungkin teman-teman biar lebih asik lagi, coba deh untuk berumroh. Karena apa? Biasanya orang sepulang berumroh itu rezekinya meningkat. Itu yang saya alami, ya. Ketika saya berangkat umroh, alhamdulillah, ya, rezeki itu beda banget dari sebelum umroh. Walaupun memang saya akui ketika sebelum berangkat umroh, masa untuk pengumpulan dananya, persiapan mental dan sebagainya itu lama banget, ya. Sampai suatu ketika saya sedekah ekstrim, saya sedekahkan laptop kesayangan saya, dan alhamdulillah dalam hitungan hari saya bisa langsung berangkat untuk umroh. Dan menariknya apa lagi? Saya tidak hanya melihat keindahan Masjidil Haram, tidak hanya merasa takjub dengan melihat Ka'bah, tidak hanya merasakan kenyamanan ketika di Masjid Nabawi, tapi saya juga dapat bonus jalan-jalan ke Mesir. Tapi ada bertanya, kenapa sih Mas Wendy bisa berubah rezekinya kalau orang sudah pergi berumroh? Kita ambil contoh kecil ya dari sedekah. Ketika kita berumroh, ngeluarin dana nggak? Keluar. Semua dana yang kita keluarkan tujuannya untuk apa? Umroh. Umroh adalah ibadah, benar? Iya. Oleh karena itu, ketika kita mengeluarkan dana untuk ibadah, maka dinilai amal. Dengan berumroh, coba Anda bayangkan betapa besar manfaat yang Anda dapat. Merasakan sensasi berdoa di depan Ka'bah, berdoa di Raudhah, ya, mendengarkan talbiyah di mana-mana, melihat pemandangan Masjidil Haram dan Nabawi yang begitu luar biasa, masjid terbesar dan terluas di dunia. Kapan lagi? Dan coba Anda bayangkan ketika Anda ibadah di Masjidil Haram dan Masjid Nabawi, nilainya ribuan bahkan ratusan ribu kali lipat lebih baik daripada di masjid biasa. Kapan lagi mendapatkan kesempatan seperti ini? Oleh karena itu, saya ingin mengajak Anda untuk bareng-bareng mengumroh, ya, bareng-bareng umroh. Insya Allah Maret 2017 saya akan buka program umroh bareng saya dan salah satu sponsor. Nanti insya Allah kita bakal sama-sama berangkat. Buat teman-teman yang mau, boleh silakan hubungi tim kami di 0811 65777711, ya. Nomornya ada di bawah sini. Nanti teman-teman boleh tidak bayar sepenuhnya, ya. Silakan. Caranya cukup DP terlebih dahulu, DP sekitar 2-3 juta. Nanti teman-teman akan langsung dapatkan manfaat yang lebih. Kami juga memberikan pelatihan bagaimana cara menabung dalam waktu 1 tahun bisa langsung berangkat umroh. Karena kita juga akan ajarkan kepada Anda ilmu-ilmu hypnoselling, ya, senilai 1 juta. Anda akan belajar ilmu public speaking senilai 1 juta. Anda akan dapat terapi gratis ataupun keluarga Anda senilai Rp500.000. Anda dapat sepatu Wegel senilai Rp200.000. Dari itu saja benefitnya itu sudah jutaan banget, bahkan lebih daripada yang sudah Anda DP-kan. Nah, hanya saja untuk umroh Maret 2017 kita batasin orangnya, mungkin hanya sekitar 30 orang saja. Oleh karena itu buat teman-teman yang mau boleh silakan daftar, nanti ikutan program cicilannya juga boleh, ya, mau langsung juga boleh, terserah. Yang penting kita sama-sama rasakan sensasi nikmatnya di Masjidil Haram dan Masjid Nabawi. Oke pemirsa, itu tadi tentang ilmu langitnya, doa, duha, dan sedekah. Jadikan 3 amalan ini menjadi amalan rutin buat kita. Masih banyak video selanjutnya. Keep watching and stay classic. Main juga kita lari tadi ya. Iya, Berapa putaran? ada lumayan lah, ada 5 putaran juga. 5 putaran ya. Kakak ngambil minum? Enggak, kakak bawa minum sendiri. Kalau kita bawa minum sendiri, lebih terjamin higienisnya.
juga depannya ya. Tulipware.